Oke, semangat pagi teman-teman keluarga besar Pro ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara buat proposal ya. Jadi bisa dipakai untuk agent-agent baru. Langkah pertama adalah pastikan sudah punya aplikasi Proofforce. Setelah punya aplikasi Proofforce kita masuk, tinggal masukin bentar, kita tinggal klik masuk ya. Langkah awalnya dari sini masuk. Nah, setelah klik masuk, kita kemudian masukin passwordnya. Nah, Proofforce ID dan password masing-masing tinggal Anda cek aja. Teman-teman, Anda bisa nanti tanyakan ke leader Anda untuk pertama sekali bagi agent baru yang belum tahu ya. Nah, jadi langkah awalnya adalah masuk selalu dari biasakan untuk masuk dari ProLeads ya. Kita klik ProLeads, itu kalau mau buat proposal pertama sekali. Nah, oke. Begitu kita tekan ProLeads, nah kemudian kita langkah berikutnya adalah yang kita tekan itu adalah aktivitas. Nah, begitu kita tekan aktivitas, nanti akan muncul dia tambah prospek baru. Nah, ini nih, tambah prospek baru. Kita klik tambah prospek baru. Setelah kita klik tambah prospek baru, ada dua data yang wajib harus kita isi, nggak boleh nggak. Yang ada tanda bintang ini adalah mandatory, kewajiban. Jadi kita harus isi, yang lainnya bisa nyusul, nggak apa-apa. Nah, jadi misalnya yang saya mau prospek itu adalah misalnya misalnya Dokter Arifin nih, Dokter Arifin misalnya. Nah, kemudian nomor handphonenya 0852 63698709 misalnya 6. Ini contoh aja. Nah, kemudian udah selesai, kita masuk ke bawah, tekan ini tambah prospek. Ya, begitu kita tekan tambah prospek akan muncul seperti ini. Ditanya apakah datanya sudah benar, tinggal Anda klik ya, baru kita klik ya. Nah, data berhasil disimpan. Nah, begitu data berhasil disimpan, akan kelihatan di sini kita lihat ya. Ini tadi yang datanya, ini teman-teman kalau lihat, ini tadi data yang kita submit Dr. Arifin, kalau tinggal kita klik aja dari 3 titik yang ada di samping ini, nanti akan ada namanya proposal baru. Begitu kita klik, nah ini proposal baru. Kita klik proposal barunya, dia akan langsung masuk ke dalam pembuatan proposal. Nah, siapa yang diasuransikan? Tertanggungnya siapa? Nah, apakah dia sendiri tertanggung, dia pemegang polis? Berarti klik yang di sebelah kiri. Kalau misalnya dia tertanggung, orang lain pemegang polis, berarti klik yang di sebelah kanan. Contoh, anak saya masuk, anak saya tertanggung, pemegang polis saya, berarti orang lain yang berbeda. Berarti saya klik yang sebelah kanan. Anggaplah saya sendiri mau masuk, saya juga tertanggung, saya juga pemegang polis, berarti saya klik yang sebelah kiri. Oke. Nah, program apa yang saya mau beli? Misalnya saya mau beli program kesehatan. PPH Plus. Nah, kalau PPH Plus berarti bukannya yang ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih PPH Plus, ada kesehatan itu ada yang unit link dan ada yang tradisional. Mau pilih yang mana? Misalnya kita mau jual yang unit link. Unit link itu kan ada PPH Plus ya. PPH Plus dulu pertama. Berarti baik yang konvensional ataupun yang syariah, terserah. Nah, contoh teman-teman kita jual yang syariah. Nah, ini nomor jenis kelamin pria, bukan perokok, tinggal kita isi aja. Tahun kelahiran itu tahun 1985. Nah, tanggal ini misalnya ini contoh doang ya, 26 Maret. Misalnya atau tahun 1990 deh, misalnya contoh ini. Ini misalnya aja. Nah, kemudian pekerjaannya apa? Pekerjaan misalnya kita katakanlah dokter, misalnya dokter, tinggal kita tulis dokter, tinggal klik aja. Nanti tinggal bisa dicari pekerjaan dokter misalnya, ini contoh dokter. Oke. Nah, kemudian status pernikahan, misalnya sudah menikah, budgetnya berapa? Enggak, budget ini tidak ada masalah, tinggal kita tulis aja. Mau tidak, ini bukan menentukan premi, misalnya saya tulis 1,5 juta. Nah, itu teman-teman, ini budget tidak menentukan premi ya. Minimum preminya untuk produk unit link 400.000. Tapi supaya bisa beli PPH Plus, kita coba tulis misalnya 1,5 juta. Lanjut. Nah, begitu lanjut, secara sistem dia merekomendasikan ada dua, yaitu dia merekomendasikan PPH Plus dengan CHC. Nah, karena kita kan mau jual PPH Plus, fokusnya di PPH Plus. Ini PPH Plus syariah, berarti yang CHC-nya kita hapus saja. Tinggal kita klik hapus ini aja nanti ya. Nah, kemudian kita klik hapus. Oke. Setelah klik hapus, langkah berikutnya adalah investasinya mau kemana. Nah, uang yang di-store oleh si nasabah, itu kan premi di asuransi itu terdiri atas dua. Nah, ada yang namanya ke premi berkala, dan ada yang namanya ke premi saver.
satu ke premi berkala. Nah, yang ke premi berkala mau diinvestasikan kemana, yang ke saver mau diinvestasikan kemana, itu ditanya. Nah, saran saya buat teman-teman agent, kalau saya secara pribadi sering menjual itu lebih ke moderate gabungan ya, cash and bond fund 50%. Ini saya tergantung profil resiko nasabah sebenarnya. Habis itu Syariah Asia Pasifik 50%, ini dikombinasi. Mirip seperti rupiah managed fund sih sebenarnya, tapi ini kombinasinya terpisah. Kemudian yang untuk berikutnya yang di bawah ini pilihan dana investasi untuk top up-nya mau kemana. Artinya yang top up-nya itu ataupun saver-nya mau kemana. Kalau saya sama aja, tetap saya buat kalau ini Syariah Cash and Bond Fund misalnya contoh 50%, kemudian Asia Pasifik 50%. Udah selesai. Nah, setelah udah itu kita isi pilihan top up-nya udah untuk premi berkala dan untuk top up-nya udah kita isi. Di bawah alasan rekomendasi misalnya kita tulis aja proteksi kesehatan. Udah, baru lanjutkan. Nah, setelah itu ini tadi kan 1,5 juta sebulan, langsung muncul di sini dia setahun berarti 18 juta. Nah, langkah selanjutnya adalah kita isi, ini kita kosongkan dulu, saver nggak perlu diisi dulu. Nah, gratis ujrah administrasi, biaya administrasi ya, kita pilih. Rencana masa pembayaran, ini kalau secara sistem itu 20 tahun. Nah, kalau saya sangat menyarankan konsepnya lebih panjang, lebih bagus. Karena contoh tadi kalau nasabahnya umur 30, kalau saya jual PPh plusnya sampai 85, berarti ada 53 tahun kan? Ada 55 tahun, ya udah masa bayarnya 55 aja. Itu artinya masa bayar sampai proteksinya itu berakhir. Nah, kalau saya tadi seperti tadi, kalau sekarang usia 30, dia mau proteksi sampai 85, berarti masih ada 55 tahun. Ya udah rencana bayar 55 tahun aja selama dia masih mau pakai fasilitas itu. Tapi teman-teman udah mengerti ya, ini unit link kalau kita buat di sini 55 tahun bukan berarti harus 55 tahun. Kenyataannya dia mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau berapa tahun, mau 8 tahun pun bisa, atau mau berapa tahun. Pokoknya prinsip kerja unit link itu adalah selama nilai tunainya cukup bayar biaya asuransi, perlindungan jalan. Nah, ini harus tahu sedikit ya. Jadi, nasabah nanti store premi. Dari preminya itu akan terbentuk yang namanya nilai tunai. Dari nilai tunai itu akan nanti digunakan membayar biaya asuransi dan administrasi. Nah, selama biaya asuransi dan biaya administrasi dibayar, perlindungan tetap berjalan. Yang mana biaya asuransi itu harus dibayar seumur hidup selama dia masih mau di cover dan akan meningkat sesuai dengan pertambahan usia. Dibayarnya lewat nilai tunai. Nilai tunai ini diinvestasikan oleh Prudential. Nah, investasi itu tidak dijamin bisa naik bisa turun ya. Nah, kemudian premi itulah yang di-store oleh nasabah. Semakin panjang nasabah store premi, semakin banyaklah nilai tunai yang terbentuk. Jadi kalau premi secara bahasa polis minimumnya 3 tahun, tapi kita nggak merekomendasikan begitu. Karena kalau dia cuma store 3 tahun, nilai tunai yang terbentuk sangat sedikit sekali. Sehingga nanti nggak bisa bertahan jangka panjang untuk bayar biaya asuransi dan biaya administrasi, sehingga polisi nanti bisa tidak aktif ataupun lapse istilahnya. Oke. Nah, ini cuma asumsi doang. Nah, tadi kita bilang gratis administrasi ya. Kemudian ini ada ringkasan halaman nilai tunai. Jadi nanti waktu proposalnya jadi di usia 65 kelihatan asumsi nilai tunai berapa, di usia 75 berapa, di usia 85 berapa kelihatan. Atau aku mau lihat, aku pengen tahu nanti di usia 70 berapa sih nilai tunai aku, ini tinggal kita ganti aja 70 bisa. Tapi kalau nggak mau diganti juga nggak apa-apa, ini nggak ada terlalu problem ya. Nah, backdate juga nggak perlu diganti. Backdate itu khusus adalah ini untuk orang-orang yang mau mundur. Maksudnya misalnya sekarang dia umur 70 tapi barusan ulang tahun hari ini. Berarti kalau dibuat di sistem dia udah 71. Kan nggak bisa masuk. Jadi backdate itu bisa sampai 180 hari, 6 bulan. Dianggap dia udah masuk sebelumnya. Misalnya mundur sebulan, berarti dia harus bayar premi dari bulan lalu. Tapi proteksinya bukan dari bulan lalu ya, berlaku mulai dari bulan sekarang. Nah, ini jarang terpakai lah pas ada butuh orang-orang yang baru lewat jangka waktunya untuk proteksi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ini nih teman-teman, PSGB, Perunding Syariah General, ini adalah UP Jiwa. Nah, UP Jiwanya mau berapa? Terserah, mau misalnya kita buat 200 juta. Saya sering jual 200 juta, supaya apa? Supaya dengan UP dasar 200 juta, dia dapat otomatis accident booster juga 200 juta. Kalau meninggal 200, meninggal kecelakaan jadi 400. Tapi kalau orang yang mau fokus, aku mau fokus kesehatan aja lah, jiwaku udah banyak, ya udah kasih aja 20 juta yang paling minimal. Booster proteksi bisa ya, bisa tidak. Artinya proteksinya akan naik 5% setiap tahun. Tapi kalau naik, ingat preminya juga akan naik ya. Jadi solusinya kalau seperti itu, dia nggak mau pusing, tidak dipilih. Misalnya habis itu choose PPh plus, tinggal kita klik di sini, nanti pilihnya plannya mau
yang mana. Ini mau sampai usia berapa bisa dipilih ya. Jadi kita langsung coba dulu mulai. Nah, UP Nasdaq aku mau fokus kesehatan aja, misalnya 20 juta. 1, 2, 3 ini contoh. Nah, kemudian booster proteksi. Booster proteksi apakah naik-naik? Tidak, nggak mau naik deh. Kemudian pilih PPH-nya mau plan yang mana. Nah, aduh aku keuangan terbatas, paling aku mau sampai ke Malaysia aja deh. Silver B misalnya, itu yang sendiri sekamar ya, one bed punya, exclude Singapura, Hong Kong, Jepang. Masa kepesertaan sampai usia berapa? Ya udah sampai 85 deh maksimal. Itu lebih bagus. Choose fixed amount. Fixed amount itu adalah batas kenyamanan, yaitu itu kita bisa pilih 1 juta dan 3 juta. Ini bukan batas harga kamar ya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Kalau silver itu adalah sendiri sekamar. Selama dia yang cheapest one bed one room dibayar semua sesuai dengan tagihan. Nah, tidak ada hubungannya dengan harga kamar. Tapi kalau seandainya di rumah sakit tersebut harga cheapest one bed one roomnya itu lebih rendah dari 1 juta, kita bisa upgrade sampai maksimum 1 juta. Contoh, saya ke Malaysia berobat. Nah, cheapest one bednya itu katakanlah itu 2,5 juta. Nggak apa-apa, tetap dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, tapi kalau seandainya saya rawat inapnya misalnya di daerah pas jalan-jalan ke Prapat, rumah sakit umum Prapat, cheapest one bednya itu katanya kan di sini cuma 400.000, VVIP-nya 1 juta. Ya udah, kita nggak usah di cheapest one bed, bisa ke VVIP karena dia belum lewat 1 juta. Jika harga kamar cheapest one bed lebih rendah dari 1 juta, kita bisa upgrade sampai maksimum 1 juta. Ini batas kenyamanan ya. Ini jadi kelebihannya kita ya. Kemudian di sini ada prime saver. Prime saver nanti itu adalah on risk ya. On risk itu artinya resiko sendiri. Jadi misalnya dipilih, misalnya on risknya berapa? 5 juta. Berarti 5 juta pertama itu kita yang tanggung sendiri. Nah, ini contoh saya pilih prime saver, bisa dipilih, tidak dipilih bisa 5 juta. 5 juta kalau saya pilih 5 juta berarti setiap saya sakit 5 juta pertama itu saya yang bayar. Contoh, kalau saya sakit 3 juta berarti nggak usah klaim. Kalau sakit 8 juta berarti 5 juta saya bayar, 3 juta Prudential bayar. Kalau sakit 100 juta, 5 juta saya bayar, 95 juta Prudential bayar. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ada orang nggak mau pusing deh, pokoknya dibayar semua. Ya udah, nggak usah dipilih prime savernya, on risknya nggak ada. Nah, tapi teman-teman, biasanya prime saver ini dibeli oleh siapa? Orang-orang yang sudah di cover dari kantor tapi nggak di cover full. Karena kalau membeli dengan prime saver harganya tentunya lebih murah. Nah, sekarang kita tinggal tekan hitung dulu. Ini udah selesai semua, kita naik ke atas, kemudian kita tinggal tekan ini teman-teman, tekan hitung. Setelah kita tekan hitung, nanti kita lihat di sini unapplied-nya berapa, itu yang menentukan ya, kita lihat. Nah, kita tekan hitung tag, begitu tekan hitung, nah ini masih ada positif, artinya apa? Uangnya masih berlebih 3.415.000. Artinya tadi dia siapkan uang dari awal 18 juta, 1,5 juta sebulan kan, 18 juta setahun. Setelah dihitung, nggak perlu 18 juta, masih berlebih uangnya 3.415.000. Jadi sebenarnya premi yang dibutuhkan adalah 18 juta dikurangi dengan 3.415. Coba kalau dikurangi ini jadi berapa ya? Sebentar, coba saya hitung, berarti 18 juta preminya dikurangi dengan 3.415.000 kita bilang. Oke, berarti 3.415.000. Berarti 14.585. Oke, kita ganti. Berarti preminya di sini coba kita ganti 14.585.000. Kita hitung, tekan hitung lagi. Oke, begitu ditekan hitung di sini udah langsung berubah jadi tinggal 778. Kalau udah 778 ya udah tinggal dibiarkan aja, nggak apa-apa, karena maksimum unapplied yang diizinkan Prudential secara sistem adalah 60.000, nggak bisa lebih dari 60.000 ya. Berarti sebenarnya premi yang dibutuhkan untuk sisa orang ini, untuk dia membeli umur 30 untuk beli kartu kesehatan Silver B. Silver B itu keren loh, udah bisa di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, di cover sampai usia 85 tahun, itu cuma 14 jutaan aja tadi. Silver B itu limitnya 3 miliar setiap tahun di refill loh sampai usia 85, ditambah booster lagi 12 miliar ya. Kalau limit tahunannya habis masih dikasih lagi booster 12 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti preminya sebulan 1.200.000
215.417. Aduh, ganjil banget ya, jelek banget. Jadi bagaimana caranya supaya cakep dilihat nasabah? Misalnya aku nggak mau saver-saveran dah, pokoknya aku store jangka panjang. Itu bagus karena kita tadi kalau mau store jangka panjang, jadi nggak usah buat savernya juga nggak apa-apa, tapi store-nya jangka panjang. Nah, ini bisa nggak ya digenapin biar cantik angkanya? Jadi kita buat 1.216.000 aja deh, biar cakep, lebih bagus ya. 1.216.000 kali 12 berarti setahunnya itu 14.592. Udah tinggal kita ganti aja ini. Jadi 14.592. Jadi angkanya cakep ya. 14.592. Oke. Jadi oke, setelah itu kita hitung tik. Nah, berlebih 7 ribuan di atas ini, jadi bertambah berlebihnya nggak apa-apa lah, 7 ribuan nggak seberapa. Nah, habis itu cantik angkanya udah cantik 1.216.000. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah udah hitung ke paling bawah, ini kan udah berubah jadi warna merah ya. Kalau udah berubah jadi warna merah, yang ini udah bisa kita klik lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sabar, lagi proses. Nah, ini muncul quick code-nya, artinya seperti tadi si nasabah ini dengan 1.216.000 preminya, dia akan dapat UP 20 juta dan silver B sampai usia 85 tahun ya. Nah, kemudian mungkin kan kita mau buat pilihan sebelum ini biar ada dua pilihan sama nasabah. Oh, bisa. Caranya bagaimana? Caranya kita lakukan seperti ini, teman-teman. Jadi, dari sini, dari 3 titik yang ada di sebelah kanan atas, ini kita klik ini, nanti akan muncul yang namanya quick code. Kita bisa klik yang namanya apa? Tambah quick code. Ini, begitu kita klik tambah quick code, nanti akan muncul data si nasabah sendiri lagi. Ya, saya pilih yang sebelah kiri, jadi nggak perlu ngisi-ngisi ulang. Tetap kesehatan, kita kasih pilihan. Ya, supaya ada pilihannya. Lanjut dulu, tetap sama seperti tadi. Tinggal turun ke bawah lagi, lanjut, sama persis. Ininya yang kita rubah. Aduh, supaya ada pilihannya. Siapa tahu dia, misalnya budgetnya pas-pasan banget orang ini. Ya udah, tapi dia mau silver, nggak mau di Indonesia, nggak mau bronze, dan mau yang sendiri sekamar. Bagaimana caranya? Sementara tadi harganya di sini udah preminya 1216. Supaya harganya lebih murah gimana? Ada caranya, diturunkan dulu ini jangka waktu perlindungan. Udah sampai 55 aja juga, misalnya ini contoh aja ya. Bisa. Coba kita klik kembali hitung. Begitu kita klik sampai 55, kita pilih semuanya udah beres, nggak ada yang berubah. Kita coba pilih hitung ya teman-teman ya. Kita klik hitung. Nah, nanti kita lihat ada perubahan nggak ya di sini, ada perubahan nggak di unapplied premiumnya. Coba kita lihat ya. Kita hitung. Nah, begitu dihitung ternyata uangnya yang 14 juta 592.000 ini masih berlebih, dia 6.248.000. Berarti nggak perlu 14 juta, kurangi aja. Nah, berarti 14.592 dikurangi 6.248.000 misalnya. Nah, berarti cukup 8 jutaan aja. Setelah dikurangi, hasilnya menjadi 8.344.000. Oke, coba saya kembali ke hitung lagi ya. Saya coba klik hitung yang di sini di atas. Oke, tinggal 778. Oke, udah cakep dia. Nah, udah selesai. Tapi ternyata preminya ini nanggung ya. 695.333 kurang cakep. Udah dong, kita buat dah lebih cakep, genapin 696 aja deh. Kita hitung 696 dikali 12. Berarti 8.352, kita genapkan aja. 8.352. Oke. Baru kita tinggal klik lagi kembali hitung. Yang ini yang kita klik hitung lagi. Nah, begitu kita klik hitung, tik, jadi berubah dia nambah 8 ribuan, ya udah nggak apa-apa. Tapi angkanya ini udah jadi 696.000 preminya sebulan. Savernya nggak usah diisi, store jangka panjang terus ya. Kalau harus store jangka panjang. Kalau mau lebih pendek ya, kalau ada dia store saver atau top up-nya bisa store lebih pendek. Tapi kalau nggak ada ya harus store-nya lebih panjang. Contoh kurang lebih seperti itu. Ini proses, sabar. Nah, di sini udah ada dua pilihan nih.
Nah, jadi orang yang sama ada dua pilihannya. Orang yang sama dengan premi 1.200.000 dapat 20 juta dan silver B sampai 85. Yang satu lagi hanya 696.000, hampir setengahnya ya. 20 juta juga sama jiwanya, kemudian silver B-nya juga sama. Artinya kalau sakit bisa pakai sesuai tagihan 3 miliar plus booster 12 miliar sama ya. Hanya bedanya ini perlu di cover sampai 55. Nah, tapi kalau orang yang pas-pasan mungkin ini bisa jadi solusi. Karena kalau contoh dia sekarang untuk usia 30 di cover sampai 55 juga masih ada 25 tahun lagi, masih panjang ya. Lain kali dia punya rezeki lebih bisa ditambah lagi perlindungannya, diperpanjang. Nah, tapi dengan premi yang minimal dia sudah dapat proteksi. Misalnya contoh seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mau pilih ini, oke. Tapi kalau kita mau pilihnya yang ini, berarti klik aja nanti di sini. Klik ini akan berubah jadi warna merah ya. Nah, contoh saya mau pilihnya yang mana? Misalnya contoh dipilih nasabah yang ini, udah tinggal ini klik baru nanti lanjutkan yang di bawah. Atau contoh nasabahnya tadi, aduh pilih mana ya? Udah deh, mau buat satu lagi boleh nggak? Boleh, sama dari 3 titik yang di kanan atas ini tadi kita klik ini, habis itu tambah quick code lagi. Bisa karena quick code itu maksimum bisa sampai 3 ya. Kalau udah mau buat keempat nggak bisa, harus dihapus salah satunya. Oke, nah jadi sekarang kita anggaplah nasabahnya milih yang ini dong, yang 1.216.000 yang sampai usia 85. Nah, dia mampu ya. Oke. Nah, ditanya polis apa yang telah udah dimiliki nasabah? Anggap aja dia belum punya apa-apa. Lainnya, tidak ada asuransi, tidak ada asuransi misalnya, ya. Tinggal lanjut aja. Nah, habis ini adalah profil resiko si nasabah. Tinggal kita isi jenis investasi yang sudah dimiliki, misalnya tabungan. Sejauh mana pengetahuannya tentang investasi cukup. Kemudian tujuan Anda berinvestasi. Ini misalnya jawabannya itu. Kemudian ini untuk mengetahui kurang lebih toleransi resiko nasabah, profil resiko. Sejauh mana toleransi resiko Anda terhadap dalam menerima penurunan nilai investasi. Misalnya bersedia menerima. Nah, kemudian sejauh mana pengalaman Anda berinvestasi. Dalam 3 tahun terakhir apa mayoritas. Nah, ya ini misalnya contoh dipilih. Habis itu berapa lama jangka waktu investasi Anda, tinggal dipilih ini misalnya. Habis itu kita tinggal lanjutkan. Nah, begitu lanjutkan, muncul secara mesin, itu langsung muncul ini warna merah ya teman-teman. Secara mesin mengkategorikan bahwasanya orang ini adalah yang profil resikonya moderat. Nah, profil resiko ketepatan kan kita belinya juga yang moderat, yang ini sebagian ada yang agresif ya. Nah, nggak apa-apa meskipun secara komputer menghitung resiko si nasabah ini adalah moderat, tapi kalau kita mau ngambilnya seperti ini juga nggak apa-apa, bisa ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita klik yang di bawah, tinggal buat ilustrasi lengkap aja nih. Buat ilustrasi lengkap, kita buat ilustrasi lengkap nih teman-teman. Apakah membeli investasi yang oke, lanjut. Nah, ini dia proposalnya ya. Udah jadi kalau kita lihat itu preminya 1.216.000, dia dapat apa? Silver B sampai usia 85 tahun di cover ya. Habis itu tadi PGB-nya 20 juta. Nah, kemudian kita lihat kan dia tadi store sampai usia 85. Meskipun di kolom rendah, artinya ini dengan asumsi di kolom rendah terus, karena dia store di kolom paling rendah pun tetap aman, nggak ada bintang-bintang nih di usia 85. Nah, ini anggap kalau store panjang ya, itu kolom rendah ya. Nah, jadi ini mengenai fasilitasnya, kemudian di bawah ini adalah mengenai asumsi nilai tunainya. Anggap kalau dia misalnya, lihat ya nih teman-teman, kalau dia store terus sampai usia 85, nah perlindungan sampai 85 di sini dengan asumsi rendah aja. Ini asumsi ya, nggak pasti nilai tunai, nggak pasti teman-teman, tergantung hasil investasi, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, kalau kita beranggapan untuk jangka panjang, konservatif aja, dengan asumsi rendah aja juga udah nggak bintang, berarti lebih aman ya. Nah, artinya memang proteksinya dengan premi yang minimal, tanpa saver, tapi kita store jangka panjang, itu konsepnya ya. Untuk dapat proteksi. Nah, ini kalau di sini ini adalah proposal dengan manfaat prime saver. Kalau dia beli prime saver artinya ada on risk-nya lebih murah, tapi kan dia nggak mau yang prime saver. Nah, ini kita lihat ini kalau dia bayar sampai 99. Nah, tadi yang di bawahnya lagi ya udah, ini kayak proposal biasa, tinggal dibaca. Misalnya udah oke, tinggal lanjutkan yang di bawah ini yang warna merah ini, tinggal kita lanjutkan aja nih teman-teman. Nah, kalau mau lanjutkan caranya seperti apa? Kita tinggal lanjutkan. Nah, kemudian saya memenuhi rekomendasi. Kita tinggal klik yang di ini. Nah, setelah udah klik itu, udah. Nah, ini kan dibutuhkan tanda tangan pemegang polis, tanda tangan tenaga pemasar. Biasanya saya nggak usah tanda tangan, karena supaya jangan 2 kali tanda tangan, belakangan aja. Jadi, untuk pertama sekali, proposalnya nggak usah ditanda tangan, langsung tanda tangan nanti aja. Nah, tanda tangan nanti. Misalnya ini. Nah, ini
langsung udah masuk ke pengajuan SPAJ. Pengajuan SPAJ itu surat pengajuan asuransi jiwa yang ya ini. Habis itu apakah selanjutnya calon kontributor pembayar premi siapa? Dia sendiri, misalnya saya sendiri pemegang pembayar premi. Kemudian sebelum Anda melanjutkan pengisian SPAJ, mohon konfirmasi kepemilikan polisnya. Sebelumnya dia punya polis nggak ya di Prudential? Nah, kalau dia punya polis, apakah dalam 1 tahun terakhir, 3-5 hari, polisnya itu ada yang lapse, tidak aktif, ataupun turun premi lebih dari 25%. Nah, supaya untuk menghindari twisting, karena kalau misalnya dia baru masuk, baru tutup langsung kita masuk bisa kena terindikasi twisting ya. Jadi nanti itu lebih detailnya bisa ditanya sama leadernya lah, gampang ya. Ini tidak misalnya. Habis itu apakah Anda ini merupakan SPAJ pengganti? Tidak. Kita lanjutkan ya. Nah, data informasi kota kelahiran misalnya di Medan, kemudian agama Kristen misalnya ini nomor KTP, nomor KTP-nya 123456789, 123456788. Oke, itu misalnya masa berlaku seumur hidup, pendidikan formal itu adalah sarjana universitas, kemudian wajib pajak, punya NPWP enggak? Ya, tulis nomor NPWP-nya, atau kalau dia lupa buat aja dulu tidak misalnya. Kemudian nama tempat perusahaan bekerja misalnya di rumah sakit ABC misalnya. Alamat kantor ini RT RW. Nah, kode posnya 20113 nih misalnya, itu rumah sakit. Di kelurahannya kelurahan Petisah nih, Petisah Tengah. Misal contoh tengah ya, tinggal kita isi kayak biasa lah. Nomor telepon kantor nggak usah diisi, lupa misalnya, kalau ada diisi ya kalau lebih bagus. Alamat tempat tinggal misalnya, alamat tempat tinggalnya Jalan Gatot Subroto nomor 88 misalnya, contoh aja tuh 0000000, misalnya kode posnya 20113 misalnya. Oke, kelurahannya sama juga, Petisah juga, Petisah Tengah. Kita isinya satu-satu ya supaya jangan terloncat teman-teman. Jadi lebih pede. Nah, nomor telepon rumah kalau ada ditulis, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nomor handphone ini udah, alamat surat menyurat kemana? Ke alamat tempat tinggal nih, misalnya penghasilan. Penghasilan berapa? Nah, penghasilan harus realistis dengan premi ya. Biasanya perhitungan underwriting kurang lebih maksimum premi kita itu adalah 30%. Jadi misalnya saya ambil 10 sampai dengan 25. Jadi 30% dia biasanya diambil, ya ini 30% dari 10 juta atau tengah-tengahnya 15 juta. Berarti 4,5 juta paling maksimum preminya. Kalau lebih besar dari itu nggak cukup, harus sesuai ya teman-teman ya. Kurang lebih aja ini nggak terlalu ini sih. Sumber penghasilan misalnya dari gaji deh, misalnya emailnya itu apa, misalnya Arifin 1234 @gmail.com. Nah, kita tulis menerima polis bagaimana, elektronik atau non elektronik? Pastikan harus selalu elektronik teman-teman, karena polis elektronik baru bebas biaya administrasi, dapat cashback segala macam. Zamannya udah canggih, jadi langsung issued polisnya dikirim ke email. Begitu udah dikirim ke email, luar biasanya nanti dia tetap dapat hard copy polis juga. Nah, apakah kemudian pertanyaan berikutnya ini pentingnya, apakah ringkasan polisnya itu dikirim melalui tenaga pemasar atau melalui kurir? Nah, kalau dia di luar kota langsung pilih aja lewat kurir, jadi nggak lewat tangan Anda. Tapi kalau di Medan atau di tempat daerah Anda, tinggal tulis aja melalui tenaga pemasar. Kalau Anda rencana untuk mengantarkan, misalnya ketepatannya di luar kota, udah melalui kurir aja deh, langsung dikirimkan ke dia. Nanti tinggal kita konfirmasi. Data informasi calon pemegang polis yang dalam. Apakah calon pemegang yang diasuransikan itu juga sebagai peserta diasuransikan di perusahaan asuransi, di Prudential atau di asuransi jiwa lain? Dia punya polis nggak ya? Oh, dia ada. Atau kalau nggak ada, tulis nggak ada. Tapi ternyata ingat ada. Manfaat asuransinya apa? Untuk meninggal dunia misalnya, contoh. Di mana? Di Prudential juga. Di Prudential misalnya, dia ada di Prudential misalnya. Kemudian santunan asuransinya berapa? Artinya UP-nya 200 juta deh misalnya. Nggak harus pas-pas kali, kurang lebih aja kalau dia nggak ingat. Kena substandard nggak? Substandard artinya adalah riwayat kesehatannya kurang bagus, mungkin jadi kena ekstra premi dia. Enggak, selama ini sehat aja, dia tidak ada substandard, berarti kita tinggal pilih tidak aja, karena selama ini dia sehat gitu loh. Dan polis lamanya juga nggak kena substandard. Kemudian langkah selanjutnya adalah tinggal klik yang lanjutkan yang di bawah ini, teman-teman, yang udah warna merah ya. Kita tinggal klik lanjutkan.
Nah, masuk ke pernyataan data kesehatan. Nah, gaya hidup. Nah, ini kita tinggal baca, itu adalah gaya hidup sehat. Ya, setuju misalnya. Kemudian hobi olahraga berbahaya ada nggak? Nggak ada. Tidak melakukan hobi berbahaya. Apakah berencana tinggal 6 bulan turut-turut di luar negeri? Tidak. Setelah kita baca, lanjut misalnya. Setelah udah kita lanjut, tinggi badan, berat badan. Oh, tinggi badan misalnya 171 tuh. Kemudian berat badan 70 misalnya. Nah, kemudian yang ideal ya ini, ideal lah ini ya. Ingat kalau nasabahnya tinggi badan berat badan yang nggak ideal, biasanya disuruh medical check up ya. Disuruh akan cek biasanya kalau kegendutan disuruh cek kolesterol, disuruh cek lemak darah, disuruh LPK. Nah, tapi kalau ideal nggak disuruh ya. Tapi kalau kekurusan juga disuruh medical ya. Dan biasanya kena ekstra premi jadinya, pembayarannya jadi lebih mahal. Nah, merokok nggak? Dia nggak merokok tuh si Arifin. Suka ada alkohol nggak 5 tahun ini ada minum nggak ada minum beralkohol nggak dan ini enggak saya tidak minum alkohol ada pakai narkoba terlarang tidak lanjut ya kemudian pernyataan kesehatan berikutnya ada nggak riwayat keluarga atau yang terkena kanker sebelum 60 terkena penyakit jantung stroke pertanyaan ini tidak sehat semua misalnya sebelum usia 60 nggak ada ya lanjut kemudian kita tinggal lanjut lagi riwayat ini apakah ada mengidap kanker, karsinoma in situ, HIV, tidak. Nah, kemudian dalam 5 tahun terakhir, apakah dia diasuransikan pernah di gejala ini hepatitis, asma, tidak? Apakah pernah ini ada operasi one day surgery sesuai pertanyaan ini? Tidak, misalnya. Dalam 5 tahun terakhir, apakah ada malaria, demam berdarah? Oh, ada, ya, demam berdarah. Oh, kapan demam berdarah bisa dipilih? Kita pilih aja demam berdarah. Apakah calon peserta sudah penuh dari kondisi ini? Ya, sudah. Nah, apakah sudah pulih lebih dari 3 bulan? Ya, sudah. Ya udah, selesai. Biasanya itu juga nggak pengaruh, aman kok. Nah, kemudian sistik ini, apakah ada kelainan bawaan, fibroid, ini gangguan mental? Tidak. Nah, apakah ini di mana? Selain dari yang dinyatakan kepada kami, calon peserta diasuransikan mengalami satu tanda gejala penurunan berat badan dan segala macam. Tidak. Nah, selain yang menjalani tes atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan asuransi ini, tidak misalnya. Oke, lanjutkan. Nah, perlu top up nggak? Misalnya dia mau ada top up, anggaplah ini tidak mau top up itu nambah saver atau uang nilai tunai enggak, misalnya seperti itu. Tadi tidak. Nah, habis itu setelah terbit apa mau karena ini ketepatan produk syariah dia mau ikut program wakaf nggak? Misalnya dia tidak lah ya. Wakaf itu berarti ada lembaganya kalau kita meninggal nanti akan atau meninggal UP dan nilai tunainya ada persentasenya yang bisa disumbangkan kepada lembaga wakaf yang sudah ditunjuk ya. Kurang lebih seperti itu. Misalnya ini tidak. Nah, nama penerima manfaat siapa? Misalnya nama penerima manfaat adalah Yanti. Misalnya contoh. Nah, hubungannya sebagai istri. Nah, misalnya, nah tanggal lahirnya kapan? Tanggal lahirnya tahun 1990 92 deh misalnya, tanggal ini deh misalnya contoh. Berapa persen? 100%. Atau mau aku kasih tambah sama siapa lagi ya sama anak ya. Misalnya di sini 50. Mau misalnya tambah lagi sama yang kedua balik lagi ya. Tadi keloncat teman-teman. Jadi ini tekan ini kalau mau balik ya, yang di atas kiri. Ini balik-balik. Nah, kita lanjut top up tadi udah. Tadi kan 50%. Kita tambah nih, ada tambah penerima manfaat nih, tambah penerima manfaat misalnya. Kalau mau tambah lagi misalnya contoh tambah kepada misalnya Dartos misalnya. Dartos itu sebagai anak laki-laki misalnya. Nah, kemudian tanggal lahirnya tanggal 2014 nih, 2017 misalnya. 50%-nya bisa. Nah, hanya saya sangat menyarankan teman-teman kalau kita prospek cukup deh satu suami atau istri aja, nggak usah anak-anak, ntar ribet. Kalau beneran kegeliran ada klaim juga susah. Kalau anak-anak butuh banyak kelengkapan-kelengkapan kalau ini ya. Tapi ini contoh doang, teman-teman. Lanjut. Kemudian dokumen. Apakah ini teman-teman? Apakah ini dilakukan secara tatap muka virtual? Artinya Anda tidak ketemu sama orangnya. Nah, bisa iya kita buat, bisa tidak. Kalau Anda ketemu langsung ya buatnya tidak. Berarti nanti tinggal seperti biasa. Contoh ya, kalau kita buat tidak, lihat ya, saya buat tidak, maka nanti di sini diminta dokumennya tinggal berarti tidak virtual, langsung ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya tinggal kita buat itu adalah tekan KTP aja. Misalnya dokumennya KTP. Tinggal kita ambil foto misalnya fotonya mana nih? Fotonya kita ambil sorry
Gimana nih? Contoh, sebentar ya. Kita ambil foto KTP. Foto KTP contohnya ini deh, ini KTP misalnya aja dah. Kita ambil foto, misalnya ini ya, udah ada KTP-nya nih, misalnya ini KTP nih, ke contoh aja nih, kita foto, udah, ini udah KTP misalnya ya, oke. Habis itu saya telah ini, oke, tinggal kita lanjutkan. Nah ini tadi kalau seandainya itu adalah teman-teman itu adalah pakai KTP. Tapi kalau seandainya virtual, kita balik ya ke step ke-6. Apakah dilakukan dengan tatap mata virtual? Yes, kita pilih yes. Nah, teman-teman kalau virtual, ingat di sini ada langsung tulisan merah. Anda harus melampirkan video pernyataan nasabah. Jadi nasabah itu harus ngerekam. Nah, nanti waktu di sini kita nggak buat di sini kita nggak bisa pilih KTP, pilih yang lain, video pernyataan. Nah, video pernyataannya itu yang itu ini kalimatnya. Ini kalimatnya harus kita copy, kita kirimkan ke WA si nasabah atau ke Telegramnya dia punya apa. Baru nanti dia akan ngerekam ya. Jadi caranya seperti apa? Gini nih, saya tinggal klik aja tulisan warna merah ini. Lihat nih, saya klik bentar ya. Contoh, saya pilih nama dokumennya yang paling bawah, video pernyataan. Nah, kan saya mau masukin, tapi saya harus klik dulu nih videonya. Sebentar. Kita klik sebentar nih ya. Berarti cara untuk mengcopy adalah kita klik video pernyataannya ini. Nih, pernyataan berhasil di-copy. Klik 2 kali. Oke, begitu udah 2 kali, misalnya saya kirim nih ke nasabahnya. Misalnya dia ada telegramnya, misalnya ini nih telegramnya, misalnya contoh. Nah, ini saya kirimkan begitu ini sama si nasabah. Udah. Nah, itu si nasabah akan membacakan nanti dibaca. Setelah nasabah baca, habis itu dia tinggal merekam dengan menggunakan suaranya dan pakai WA juga bisa. Habis itu yang mana dia berbicara sendiri. Saya Dr. Arifin bersedia dan menerima penjelasan produk unit link syariah generasi baru dari tenaga pemasar melalui video call dan memahami manfaat, biaya, dan resiko produk yang ditawarkan. Selesai. Udah itu rekamannya dia bicara, kelihatan mukanya dan membaca itu langsung dikirimkan ke WA kita atau ke Telegram kita. Nah, begitu udah dikirimkan ke kita, nah yang harus kita lakukan itu apa? Nah, tinggal masukin ke sini nih teman-teman. Masukin ke sini nih. Kita upload dokumennya ya. Kita upload dokumennya, video pernyataannya itu yang tadi. Nah, sekarang kita ini video call pernyataan. Ini sebentar ya. Ini lagi ada kendala sekarang, tapi biasanya tinggal kita masukin aja. Nanti kita ambil dari galeri. Habis itu kita tinggal masukin aja tadi yang video yang udah dikirim nasabah itu ya. Contoh begitu, baru tinggal ini bedanya apa? Kalau dia pakai video pernyataan, nanti di akhir si nasabah nggak ada tanda tangan. Siap, cuman si agent aja yang tanda tangan. Begitu si agent tanda tangan, si nasabah udah selesai kita submit sebagai agent, si nasabah itu akan mendapatkan SMS. Nanti dibukalah SMS-nya, ada panduannya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si nasabah. Tapi kalau seandainya dia tadi dengan menggunakan virtual, misalnya tatap muka, tidak di sini misalnya. Oh ya udah langsung ketemuan pakai KTP. Kita ambil KTP, kita foto. Fotonya mana? Ini nih misalnya nih. Ini KTP-nya. Nah, oke. Nah, begitu kita ambil, nah kemudian kita tinggal lanjutkan ya. Nah, apakah Anda ingin mengisi amandemen? Amandemen ada nggak pernyataan misalnya, oh aku pernah operasi atau pernah apa? Ya, kita tulis, saya pernah operasi ini atau saya pernah dirawat atau apa yang kelupaan dicantumkan, mau dicantumkan boleh. Kalau nggak ada ya nggak ada, nggak apa-apa. Habis itu lanjutkan. Begitu lanjutkan, udah selesai nih teman-teman. Kita tinggal klik aja yang pernyataan ini ya, pernyataan. Kita klik satu-satu semua, klik selesai, klik selesai. Klik selesai, klik selesai. Nah, kemudian akan ada yang namanya surplus underwriting. Nah, ini pertanyaannya, teman-teman. Surplus underwriting itu artinya karena ini produk syariah, surplus underwriting artinya kalau kita nggak ngeklaim sebagian daripada biaya yang telah kita bayarkan itu namanya iuran tabaru ya.
Jadi biaya asuransi kita yang kita bayarkan itu sebagian akan menjadi dana tabaru. Dana tabaru itu digunakan untuk tolong-menolong untuk membayarkan nasabah yang ngeklaim. Nah, jadi kalau ada sisa dari dana tabaru itu akan dibagikan ke nasabah yang nggak pernah klaim. Nah, nanti cara pembagiannya mau ditanya mau dikemanain. Bisa masukin ke rekening atau masukkan ke investasi. Ini dana investasi saya atau ke dana tabaru dibalikin lagi untuk sosial atau ke eh, CSR, yaitu untuk kegiatan sosial. Ya udah deh, masuk ke dana investasi saya, misalnya pilihannya. Udah, tinggal kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk melihat kita tinggal lanjut di sini, tap. Oke. Nah, udah langsung masuk. Tadi, teman-teman, kalau Anda mau pengen tahu apa yang Anda isi, balik dulu ya. Kalau Anda pengen tahu, misalnya gini nih, teman-teman, udah tadi selesai gini. Saya pengen tahu yang saya isi itu udah benar nggak ya semua? Caranya seperti apa, teman-teman? Caranya sederhana. Kita tinggal klik ini aja ya. Pernyataan penting ini yang di sini. Kita klik ini, kita lihat semuanya udah berubah nggak? Tap. Nah, nggak ada yang tanda seru ya, nggak ada yang merah ya. Udah hijau semua nih. Tanda-tanda benar centang. Wah, berarti udah benar. Kalau udah benar tinggal masuk ke step 7. Klik ke step 7 lebih cepat, langsung lanjutkan. Habis itu ikutin langkah yang tadi lagi. Nah, itu lebih cepat ya teman-teman ya. Kita isi semua, ini udah, ini udah, ini udah. Nah, kemudian kita tinggal tinggal tanda tangan tenaga pemasar. Pemasar dia tanda tangan. Oke. Nah, tempatnya di Medan misalnya. Nah, kemudian nasabahnya udah tanda tangan misalnya nasabah Medan misalnya. Nah, kemudian lanjut. Kalau misalnya ada yang salah gimana? Bisa dirubah nggak? Bisa dirubah tanda tangannya ya. Kita tinggal lanjut. Ini saya membaca ini oke. Tenaga pemegang polis. Ya udah, pemegang polis tekan. Kok salah salah salah. Caranya gimana? Kalau salah, caranya gampang, teman-teman. Tinggal klik aja batal ya. Kita klik batal. Misalnya kita klik batal, udah reset ya. Oke, ya. Baru tinggal tekan lagi kembali tanda tangan. Nah, udah tekan tanda tangan, wah ini tanda tangan yang benar. Oke, Medan. Nah, setelah itu simpan. Nah, teman-teman, tenaga pemasar. Nah, kita tekan tanda tangan. Udah itu, ini tanda tangan tenaga pemasar. Aku mau batal deh. Ya udah, sebelum jelek-jelek salah. Batal, habis tanda tangan lagi. Oke, kita simpan. Setelah simpan, kayaknya nggak cocok. Reset, reset, reset. Tekan reset. Apakah reset? Yes. Baru tekan tanda tangan lagi. Oke, baru kita tanda tangan. Oh, udah benar nih. Nih, Medan misalnya contoh ya. Habis itu kita selaku tenaga pemasar telah memastikan bahwa tanda tangan yang dibubuhkan adalah dari segala. Ya, oke. Tinggal kita lanjutkan. Nah, sekarang ini udah masuk ke pembayaran. Nah, kalau masuk pembayaran ada dua pilihan teman-teman. Pilihan online ataupun offline. Nah, bedanya apa? Kalau online langsung digesek kartu kredit ya. Pakai kartu kredit ataupun pakai ATM. Nah, teman-teman, saya sangat menyarankan kalau bisa online. Online itu bisa pakai kartu kredit nasabah, langsung nanti nomornya kita masukin ataupun pakai ATM. Nah, kalau bisa ATM Mandiri lebih enak karena ATM Mandiri itu langsung untuk premi pertama dan premi lanjutan. Jadi nggak perlu ini lagi, nggak perlu untuk ulang-ulang lagi untuk ngisi form. Tapi selain Bank Mandiri, bank-bank lain itu untuk premi pertama bisa, premi lanjutan nanti harus isi form. Ya, jadi saya sarankan kita coba yang online deh. Misalnya ini online ya, lanjutkan transaksi. Misalnya lanjutkan transaksi. Nah, akan expired 5 menit. Yakin? Yes, tinggal tekan yakin aja. Oke. Kemudian lanjutkan transaksi sekali lagi. Anda membuka halaman pembayaran, pastikan internet terhubung baik. Yes, kita tinggal lanjutkan. Nah, begitu itu langsung nih masuk. Nah, teman-teman, langsung ada fitur di sini, aktifkan fitur auto debit. Nah, jadi kalau dia menggunakan kartu kredit, langsung Anda aktifkan ini kita tutup, ini ada tulisan ini ya teman-teman. Ini kalau Anda lihat, ini Anda klik nanti fitur tutup ini ya, tutup. Habis itu ini dia teman-teman, pembacaannya ini aktifkan auto debit. Jadi kalau dia kartu kredit langsung aktifkan aja. Jadi nggak usah pusing premi pertama, premi lanjutan udah langsung pakai kartu kredit. Tapi kalau dia itu adalah kartu debit, kalau Bank Mandiri itu enak langsung premi pertama dan premi lanjutan. Tapi kalau ATM yang lain selain Bank Mandiri ini Anda harus off kan ya, digeser ke kiri. Karena apa? Kalau Anda buat on nanti dia pembayarannya akan gagal karena bank lain belum bisa auto debit ya. Cuman Bank Mandiri yang bisa auto debit kalau kartu debit, tapi kalau kartu kredit semua bank juga bisa ya. Metode pembayaran misalnya kita bilang misalnya pakai kartu kredit atau Bank Mandiri, ya udah auto debit. Habis itu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah
Tinggal pilih ini, saya telah membaca dan klik bayar ya. Saya klik itu, baru saya klik saya setuju, habis itu bayar. Nah, begitu bayar, dia langsung masuk ke pembayaran. Nah, setelah masuk ke pembayaran, tinggal masukin nomor kartu kredit. Ini tinggal kita masukin nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsanya, nomor kartu kredit ataupun kartu ATM Mandiri atau kartu ATM apa tadi. Pokoknya ingat, selain Bank Mandiri, kalau kartu debit jangan menggunakan fitur auto debitnya, harus dimatikan. CVV 3 angka di belakang, nama pada kartu. Habis itu kita tekan bayar. Begitu kita tekan bayar, nanti dia akan muncul OTP, SMS OTP ke nasabah akan dikirimkan ke one time passwordnya. Begitu kita tinggal masukin berarti pembayaran selesai. Begitu pembayaran selesai, udah tutup, tinggal lanjut ke paling terakhir, tinggal tekan submit. Begitu udah tekan submit, pastikan nanti waktu kita balik ke awal di ISKS dan ISPAJ, SKS dan ISPAJ dari Proofforce, nanti itu akan kelihatan dia sudah pending away. Nah, jadi begini teman-teman, itu kan tadi kalau online. Anggap aja kalau pilihannya offline deh, nggak mau pusing. Kalau offline misalnya nanti lewat BCA atau lewat apa, pilih aja nih, terserah. Habis itu mau pendaftaran auto debit, tidak misalnya, nanti manual aja auto debitnya. Setelah issued langsung kita buat formnya misalnya, contoh seperti itu. Ya, tinggal lanjut transaksi. Oke, konfirmasi ini tinggal selesai ya. Konfirmasi di bawah selesai. Nah, begitu udah selesai, Anda lihat nih teman-teman. Nah, ini artinya 0 data, berarti udah lengkap semua, nggak ada lagi yang kurang. Tinggal Anda tekan submit. Begitu Anda tekan submit, itu udah beres. Berarti langsung udah terkirim ke kantor pusat. Nah, setelah udah terkirim ke kantor pusat, nanti keluar nomor pengajuan SPAJ Anda. Jadi, nanti akan langsung muncul nomor SPAJ. Nomor SPAJ itulah nanti yang digunakan oleh si nasabah, kita kasih ke nasabah untuk membayar lewat ATM atau lewat internet banking untuk pembayarannya. Nah, untuk memastikan nggak ada masalah, yang harus kita lakukan itu adalah harus ngecek ke awal. Misalnya dari sini nanti balik ke beranda, tekan 3 titik ini kita balik ke beranda. Nah, setelah kita balik ke beranda, misalnya contoh ya, begitu balik ke beranda, langsung tekan lagi kembali 3 titik yang di sebelah kiri atas nih. Tiga garis yang di sebelah kiri atas. Begitu kita klik itu, nanti akan muncul, kita cari proposal yang udah kita submit itu di ISKS dan ISPAJ. Nah, begitu kita klik di ISKS dan ISPAJ, dia harus muncul. Misalnya ini tidak ya. Nah, si tadi kan si Dr. Arifin yang kita itu yang masuk itu kan si Dr. Arifin. Anggap tadi kan kalau dia udah ke submit, teman-teman, ingat ya, kalau sudah tersubmit ini udah nggak ada kotak putihnya ya. Jadi nggak bisa diapa-apa lagi, dan usaha kita harus pastikan SPAJ-nya itu harus pending away, pending underwriting. Kalau pending submit artinya belum tersubmit, belum terkirim ke kantor pusat. Tapi kalau pending away itu udah benar, berarti datanya udah masuk ke kantor pusat. Nah, seandainya terkadang pas lagi terakhir kita submit jaringan lelet. Nah, biasanya dia langsung masuk ke sini, tapi di sini statusnya pending submit bukan pending away. Bagaimana caranya? Nah, caranya kalau misalnya ini sudah tidak ada lagi kotaknya, sudah tersubmit, tapi statusnya dibuat pending submit. Caranya tekan 3 titik di sini, habis itu tinggal setelah tekan 3 titik ini, nanti tinggal refresh sekali lagi aja. Atau kalau nggak usah tekan 3 titik, tinggal tekan refresh, yang ini refresh. Refresh, pastikan dia tetap dalam kondisi seperti ini, internet kencang. Habis itu dia pelan-pelan nanti akan berubah jadi pending away sendiri ya. Begitu teman-teman. Kemudian hal berikutnya yang penting adalah pada saat Anda misalnya ternyata belum jadi submit seperti inilah, anggap belum jadi submit, tapi supaya data ini nggak hilang, misalnya seandainya HP ini lowbat atau apa, bisa kita sinkronisasi ya teman-teman. Caranya seperti apa? Kita klik, ini kan karena belum tersubmit masih putih, ini saya klik tentang di sini, nanti saya cek sinkronisasi. Nah, begitu saya misalnya klik, saya tekan sinkronisasi, begitu sinkronisasi berhasil, artinya datanya sudah tersave semua di server, sehingga kalau saya mau buka dari device lain, dari handphone lain juga, data yang sudah saya buat ini udah bisa, tinggal lanjut. Itu kegunaannya sinkronisasi. Kalau sebelum final, sinkronisasi aja dulu teman-teman, supaya kalau misalnya kita kehilangan device atau apa, data kita nggak hilang. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dia udah ke submit, artinya sudah tersubmit ke kantor pusat, yang data di sini kan udah nggak seperti ini lagi, dia udah nggak bisa. Nah, maka nanti di sini akan nggak bisa disinkronisasi lagi kalau udah tersubmit. Oke teman-teman, semangat, pastikan selalu berprestasi, dan kita sebagai keluarga besar ProAI harus selalu promosi. Bisnis kita promosi dan mempromosikan orang. Sukses teman-teman, sekian dari saya, terima kasih.